Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fatihul liqa'i min haqqi bihaqqi wal hadi was siratal mustaqim wa bihaqqa qadrihi wa miqdarihi amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Baik, kita langsung saja kepada acara, yaitu dalam acara kali ini kita akan mengenalkan atau memaparkan materi yang dipimpin oleh Bapak Dadang, yaitu tentang penyebarkan pemahaman dan menerapkan pemahaman budaya positif. Tidak lupa juga dengan hormat Bapak Kepala Sekolah yang telah hadir dalam acara ini, yaitu untuk membimbing dan memberikan arahan kepada kita semua dan membantu Pak Dadan yang akan memberikan pemateri tersebut. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru yang semuanya sudah mensupport atau mendukung dalam acara CGP tersebut dari angkatan 10, yaitu bertempat di SMPN 1 Atap Margawiyu. Saya mengucapkan terima kasih atas support dan kerjasamanya. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang kedua. Maka sambutan ini akan diberikan oleh Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Dadang selaku calon guru penggerak perwakilan dari SMPN 1 Atap Margawiyu angkatan 10. Yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta kegiatan diseminasi disiplin positif di SMP 1 Margawiyu. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap Allah curah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, para tabi'in-tabi'atnya, dan juga sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru peserta kegiatan diseminasi yang saya hormati, yang pertama ucapan terima kasih kepada Pak Dadang selaku calon guru penggerak yang pada hari ini merupakan rangkaian kegiatan atau tugas yang diberikan di kegiatan PGP, program guru penggerak. Salah satunya yaitu pelaksanaan kegiatan diseminasi. Nah, pada kesempatan ini nanti Pak Dadang akan memaparkan tentang budaya positif di sekolah sesuai dengan materi pada saat ini sedang dijalankan. Nah, kelak Bapak Ibu guru, sedikit saya akan membahas tentang diseminasi. Apa itu diseminasi? Supaya kita tidak keluar dari jalur. Nah, diseminasi itu pemberian informasi yang nanti akan disampaikan oleh narasumber, yaitu Pak Dadang. Nah, informasi itu tentang apa, gitu ya. Nah, informasi itu tentang disiplin positif. Nah, kemudian informasi itu harus dibagaimanakan. Nah, nanti informasi yang Bapak Ibu terima itu harus diolah, diresapi, kemudian nantinya dimanfaatkan
UMPK itu salah satu kegiatan atau salah satu materi yang harus Bapak Ibu sebagai guru dikuasai, yaitu disiplin positif. Ada apa saja di disiplin positif nanti narasumber akan menyampaikannya dengan gamblang, dan saya berharap kepada Bapak Ibu guru sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu guru, silahkan kita diskusi. Ya, mari kita sama-sama berdiskusi, mendengarkan informasi yang seperti apa sih disiplin positif, kemudian bagaimana pemanfaatannya, penerapannya, sehingga penyelesaiannya harus bagaimana. Nah, mudah-mudahan ada kebermanfaatan ya yang kita harus cari, yaitu manfaatnya dari kegiatan ini. Walaupun sedikit tapi tidak jadi masalah, yang penting manfaatnya yang harus kita ambil. Belajar itu dari mana saja. Kita sebagai guru juga harus belajar, bukan siswa saja yang harus belajar. Kita juga sebagai guru punya kewajiban untuk belajar, karena ilmu itu semakin kita gali, semakin juga banyak yang kita tidak tahu. Nah, itulah ciri-ciri seorang yang berilmu. Semakin kita menggali, semakin banyak yang kita tidak tahu. Nah, maka dari itu penting kita untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya supaya kita menjadi tahu. Nah, ini adalah salah satu hal positif yang harus kita dukung. Ya, saya sangat mendukung sekali salah satu guru lolos untuk menjadi calon guru penggerak. Saya berharap nanti Bapak Ibu guru yang lain juga akan menyusul, ya, menyusul supaya karena begini Bapak Ibu, di kegiatan sekarang ini program guru penggerak menjadi salah satu program unggulan bagi semua guru. Nah, yang muda-muda ini kan semuanya di sini muda-muda ya, kecuali Abdi gitu. Jadi program ini adalah salah satu program yang diusahakan harus diikuti oleh semua guru. Nah, sekarang sudah ada nih calon guru penggerak di sekolah kita. Ini menjadi barometer nanti. Ada tempat untuk bertanya, ya, ada contoh, ini contohnya dari guru penggerak. Nah, dengan harapan adanya guru penggerak ini mampu menggerakkan minimal dari diri sendiri dulu, kemudian memberikan pengaruh terhadap Bapak Ibu, sehingga tergerak hati Bapak Ibu untuk selalu mencari informasi-informasi tentang pendidikan khususnya. Ya, jadi sekali lagi marilah kita manfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan pengalaman ibu, pengalaman yang selama ini ibu bapak laksanakan di sekolah ini sudah sesuai belum dengan aturan yang sudah ditetapkan. Nah, nanti Pak Dadang mungkin akan menyampaikan materinya. Oh, ternyata pengalaman saya itu begini ya waktu di sekolah ketika menangani siswa. Tentang disiplin positif itu saya yakin semuanya pernah mengalami. Hanya mungkin istilahnya mungkin yang Bapak Ibu belum paham. Karena sekarang itu istilahnya itu sangat banyak. Ya, banyak istilah-istilah yang sebetulnya sudah Bapak Ibu alami, tetapi namanya mungkin berbeda. Ya, itu saja mungkin sambutan dari saya. Dicukupkan sekian, mudah-mudahan acara ini berjalan lancar. Sekali lagi, marilah kita manfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan mendapatkan kelancaran. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Sekolah yang telah memberikan sambutan atau pendapatnya tadi sedikit dibuka, yaitu tentang segregatif calon guru penggerak, dan mudah-mudahan sedikit motivasi yang telah diberikan itu bisa membangun semangat bagi kami. Terima kasih. Ya, untuk acara selanjutnya yaitu untuk pemaparan yang akan dilakukan oleh Pak Dadang Yahya sebagai narasumber CGP angkatan 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atap Margaluyu, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi ini merupakan salah satu rangkaian tugas dari seorang CGP, ya. Ada diseminasi ataupun menyebarkan pemahaman kepada Bapak Ibu guru mengenai budaya positif sesuai dengan apa yang telah saya pelajari, ya, di modul 1.4 ini. Alhamdulillah, dengan belajar di CGP ini banyak sekali memberikan manfaat, khususnya untuk saya pribadi. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, semakin kita menggali ilmu, semakin kita belajar, ternyata semakin banyak kita itu tidak tahu, gitu ya, ternyata. Baik, langsung saja. Izin Bapak Kepala, langsung saja kita akan memulai presentasi dari saya. Yang pertama, supaya tidak tegang, yang juga tegang, ya. Supaya tidak tegang, kita ice breaking dulu, ya. Kita ice breaking dulu. Kalau saya bilang selamat pagi, semuanya menjawab pagi, 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 seperti itu, ya. Coba kita mulai. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, terima kasih. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di kegiatan kali ini. Saya ada sedikit pantun dulu nih, ya, sedikit pantun dulu. Nanti Bapak Ibu jawabnya cakep, gitu ya. Kenangan dengan mantan sangat mendalam, sampai terpikir, sampai terpikir siang dan malam. Izinkan saya mengucapkan salam untuk Bapak Ibu guru sekalian. Ayo ide, enak. Duduk santai sambil bersiul. Ceteti datang membawa nasi. Karena semua sudah berkumpul, izinkan saya mulai presentasi. Baik, Bapak Ibu semuanya, di sini kita akan diskusi mengenai apa itu budaya positif. Sebelum saya melanjutkan, coba saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu semuanya, apa yang terlintas di benak Bapak Ibu dengan kata ini, budaya positif? Coba mungkin ada yang bisa menjawab. Apa yang terlintas di benak Bapak Ibu mengenai kata budaya positif? Ada yang mau menjawab? Siapa? Ya, Bu. Ya, gimana, Bu? Budaya positif salah satunya adalah nilai-nilai keyakinan dari siswa dan kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan di sekolah. Oke. Terima kasih, tepuk tangan Ibu untuk Ibu Suhaida. Ada lagi yang mau menyampaikan di benak pikiran Bapak Ibu mengenai budaya positif ini apa? Budaya positif ini apa? Ada lagi? Pak Pep?
Terima kasih. Untuk budaya positif yaitu menumbuhkan karakter anak ya dari mulai jiwa sosial, akhlak disesuaikan dengan budaya atau kondisi di lingkungan sekolah. Jadi lebih, kalau tidak salah ya, lebih menumbuhkan karakter pada anak. Oke, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Pep. Ya. Ada lagi? Cukup? Jadi sudah pada hebat semua ya, sudah pada tahu makna dari budaya positif itu sendiri ya. Betul tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Suaida, Pak Apep, Pak Asep ya. Jadi budaya positif itu nah ini konsep inti dari budaya positif. Kita akan konsep intinya itu yang pertama di sini perubahan paradigma belajar, kemudian apa itu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Ini semuanya saling berhubungan. Nah, ini merupakan konsep inti dari yang namanya budaya positif ya. Baik. Nah, sekarang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar apa itu pembelajaran berdiferensiasi ya. Sekilas mungkin pernah mendengar apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi setiap siswa itu Bapak Ibu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda ya. Kebutuhan si A pasti tentunya berbeda dengan kebutuhan si B ya. Kebutuhan siswa itu setiap orang itu berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang masih ingat dengan profil pelajar Pancasila apa saja dimensinya? Di sini ada ya. Profil pelajar Pancasila yang pertama beriman bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, pembelajaran sekarang, pembelajaran paradigma baru yang sekarang, kita itu sebagai guru harus bisa memposisikan menjadi guru itu bahwa murid itu kita harus pembelajaran yang dilaksanakan oleh kita itu harus berpusat pada murid, pada anak ya. Selama ini mungkin Bapak Ibu coba kita refleksikan apakah selama ini pembelajaran yang kita laksanakan sudah berpihak pada murid atau tidak? Pertanyaannya itu ya. Silakan dijawab masing-masing ya. Karena zaman sekarang itu berbeda dengan zaman dulu ya. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar apa yang dimaksud dengan pembelajaran yang berpusat pada guru kan ya. Metode pembelajarannya seperti ceramah ya, pemberian tugas seperti itu mungkin ya. Nah, sekarang itu sudah berubah ya pembelajaran paradigma dengan paradigma baru itu. Jadi siswa itu kita harus kalau kata Ki Hajar Dewantara itu kita harus menghamba pada murid. Menghamba di sini bukan berarti kita harus seperti menghamba kepada Tuhan ya, bukan. Tapi artinya di sini kita harus mengutamakan murid dan murid ya. Apa yang kita lakukan dalam pembelajaran semuanya hanya untuk murid dan semuanya itu harus berpihak atau berpusat pada murid ya, sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Nah, sebagai guru kita harus bisa memastikan kodrat alam siswa itu lingkungannya seperti apa ya. Kemudian sesuai dengan kodrat zaman, karena sekarang zamannya sudah beda dengan dulu mungkin ya. Anak zaman sekarang kan berbeda ya Bu dengan kita mungkin waktu dulu sekolah. Kita dulu dimarahi sama guru ataupun mungkin ada yang pernah dicubit, ada yang pernah
dijewer dan lain sebagainya. Mungkin dulu kita mengalami hal seperti itu. Nah, kalau untuk zaman sekarang, anak zaman sekarang itu berbeda lagi kita perlakuannya itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini nanti kita akan sama-sama mengetahui bagaimana kita cara memperlakukan atau melayani murid itu ya. Jadi intinya dalam pembelajaran paradigma baru ini kita harus mengutamakan murid dan murid. Semuanya adalah berpusat kepada murid ya. Sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi sesuai kebutuhan murid ilmu misalkan ya. Contoh misalkan ada siswa yang satu kebutuhan belajarnya itu audio misalkan ya, gaya belajarnya hanya bisa hanya bisa fokus atau hanya bisa paham dengan mendengar. Mungkin ada yang seperti itu. Atau juga mungkin ada yang siswa itu aktif di kelasnya itu ya, gede cicing gitu ya, ayam gede cicing pan siswa teh ayam lebih pangan wae kadangnya ayam macam-macam lah ya Bu, ayam tata kolam wae. Nah itu memang kodrat mereka itu seperti itu, kodrat anak itu memang seperti itu ya. Ya betul sekali. Jadi kita harus bisa membedakan kebutuhan masing-masing anak, masing-masing murid ya, sesuai dengan kodratnya gitu ya. Selanjutnya, nah ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita bisa mengontrol murid itu ternyata kita tidak bisa murid sebenarnya Bapak Ibu ya. Itu hanya sebagai ilusi saja. Nanti kita akan lanjut ke pemahaman selanjutnya. Kemudian di sini yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Apa yang kita lakukan, penguatan yang kita terhadap siswa, penguatan positif itu akan bermanfaat untuknya. Nah itu juga sama, belum tentu ya, belum tentu Bapak Ibu, karena kembali lagi kepada dirinya, kepada siswanya tersebut. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita mengkritik siswa, ya, kita menjudge siswa. Ini ternyata hanya ilusi, ya, ilusi. Jadi kita tidak bisa mengontrol dirinya. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Orang dewasa tentunya kita sebagai guru kan lebih dewasa daripada murid ya. Ternyata di sini ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita memaksa siswa seperti ini, seperti itu. Ternyata itu tidak, hanya ilusi Bapak Ibu ya. Tidak akan efektif ya. Karena mereka bisa jadi kemudian hari akan melakukan hal yang sama. Ya ini hanya ilusi. Selanjutnya, nah ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, di sini realitas kebutuhan kita sama. Menurut teori kontrol, kebutuhan kita berbeda tentunya. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Berdasarkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Setiap siswa pasti memiliki pandangan yang berbeda, memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Jadi lamun siswa agama guru nuturkeun dan kumaha guruna ya. Nah ini ternyata berdasarkan teori kontrol kita harus bisa berusaha memahami pandangan orang lain ya. Kita tidak bisa memaksa atau mengubah pandangan orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan Bapak Ibu ya. Jadi setiap orang itu berperilaku baik negatif ataupun positif itu memiliki tujuan ya. Semuanya memiliki tujuan. Ketika perilakunya negatif, siswa itu kita harus memahami, harus tahu kenapa dia berperilaku negatif. Itu mereka memiliki tujuan.
Mungkin Bapak Ibu pernah di kelas ada siswa yang lemas atau malas, mungkin kebutuhannya belum terpenuhi kebutuhannya. Itu bisa jadi seperti itu ya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, jadi hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita. Siswa pun begitu, Bapak Ibu ya. Siswa pun hanya dia yang bisa mengontrol dirinya. Kita tidak bisa mengontrol siswa. Selanjutnya, selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, berdasarkan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensus ya. Kemudian model berpikir menang kalah. Dan berdasarkan teori kontrol, model berpikir menang-menang. Ini contohnya apa? Kita misalkan kepada siswa itu berdasarkan tes stimulus respon, kamu itu harus nurut sama Bapak Ibu guru ya. Ternyata di teori kontrol itu model berpikir menang, atau mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kata win-win solution. Pernah dengar? Win-win solution. Nah, itu nih, berdasarkan teori kontrol ya. Jadi siswa dan kita sebagai guru intinya harus berkolaborasi bersama-sama memecahkan masalah. Tidak bisa kita yang hanya memaksa siswa ya. Sampai di sini bisa dimengerti Bapak Ibu? Oke, lanjut. Nah, sekarang disiplin positif, lanjut ya, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Itu disiplin ya. Kemudian disiplin positif Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Kalau siswa masih tidak timbul kesadarannya, siswa itu karena takut dimarahi oleh guru, kemudian siswa itu hanya akan melakukan ketika diberi apa ini? Imbalan atau reward, penghargaan. Nah, itu sebenarnya siswa itu masih motivasinya itu dari luar ya, belum dari dirinya, belum dari dalam dirinya. Jadi yang terpenting itu ini disiplin diri. Jadi berdasarkan dalam dirinya, motivasinya itu dalam dirinya sendiri, bukan karena takut oleh guru, bukan karena ingin diberikan penghargaan, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kita sebagai pendidik kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Coba, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebaikan ya. Contohnya apa? Pokoknya segala sesuatu yang memiliki nilai positif, itu nilai-nilai kebajikan. Seperti apa coba? Seperti apa Bapak Ibu? Nilai-nilai kebaikan. Bagian membersihkan ruangan kelas. Rajin. Nah, itu ya. Terus apa lagi? Timbul kesadaran. Nah, itu ya. Itu nilai-nilai kebajikan. Ada itu nilai-nilai kebajikan. Seperti halnya tadi, profil pelajar Pancasila itu, dimensi profil pelajar Pancasila itu nilai kebajikan semua. Gotong royong. Tahun ini tadi deh. Mandiri. Ya, itu merupakan nilai-nilai kebajikan, ya. Dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi kita sebagai guru harus bisa menumbuhkan motivasi intrinsik siswa, bukan karena ancaman, bukan karena penghargaan, seperti itu ya. Next. Nah, ini nilai-nilai kebajikannya tadi ya. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi ini tidak lepas dari agamanya
di sini saya mencontohkan ada 3 nilai kebajikan. Di sini ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Sebenarnya banyak. Ya, di sini saya hanya mengambil 3. Yang pertama, profil pelajar Pancasila tadi. Ini nilai kebajikan semua. Kemudian di sini ada dari Ibu Primariers program, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, empati, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, ini semua nilai-nilai kebajikan yang mengandung makna positif intinya ya. Selanjutnya ada keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, itu nilai kebajikan. Lurus hati, hatinya lurus ya. Nah itu nilai kebajikan juga. Pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, itu nilai kebajikan ya. Oke, lanjut. Nah selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, setiap orang itu memiliki tujuan, baik itu positif tindakannya ataupun negatif, itu memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi ya. Nah selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia ya yang harus kita ketahui. Siswa itu mungkin ketika perilakunya menyimpang, itu mungkin ada di antara 5 kebutuhan ini yang tidak terpenuhi. Ketika perilaku siswa menyimpang, mereka itu mungkin ada sesuatu hal atau kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi tugas kita sebagai guru, kita harus mengetahui, harus menganalisis istilahnya ya, kebutuhan apa yang belum terpenuhi ya. Siswa teh kunaon dia datang wae telat. Nah itu jangan dulu kita langsung maneh moal telat wae ya. Nah jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu kenapa telat, ataupun mungkin ada tidur wae di kelas, misalnya waktu jam mengajar kunaon sare wae ya tidur di kelas. Nah, itu kita harus tahu ya. Mungkin ada sesuatu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, yang pertama di sini kebutuhan bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Contoh tadi siswa ya, tiap belajar dengan tulu ya bisa ya. Nah ternyata mungkin dia itu di rumahnya atau kebutuhan bertahan hidupnya itu tidak terpenuhi ya, leles gitu di kelas ya. Mungkin dia dari rumahnya itu belum makan, belum sarapan, datang ke sekolah pas pelajaran matematika ya langsung leles bisa akhirnya. Mungkin seperti itu, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi Bapak Ibu. Kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kita juga sebagai manusia 5 kebutuhan ini pasti ya, pasti kita ada kebutuhan ini, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok lain. Nah ini kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Contoh misalkan Bapak Ibu ketika belajar di kelas, pembelajaran secara kelompok, ada siswa yang diam terus ya. Nah itu jangan kita langsung menghukum atau menjudge siswa itu pada sisi lain gitu ya, karena diam saja. Nah mungkin saja dia itu tidak ada kebutuhan rasa diterimanya ini kurang. Kelompoknya mungkin siswa itu yang tadinya biasa bebarengan jadi bisa tak itu ya. Jadi menjadi bagian dari kelompok, dalam kelompok mungkin ini kebutuhannya tidak terpenuhi, itu bisa saja. Selanjutnya penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah ini siswa itu mungkin ingin diakui juga, ingin didengar oleh Bapak Ibu ya. Selanjutnya kebebasan. Kebutuhan kebebasan itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ini kebebasan ya. Dan yang terakhir kesenangan.
bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, kita jangan sampai memarahi anak misalkan karena tertawa, ya itu karena memang dunia mereka itu bermain, tertawa gitu ya. Ketika bapak ibu menyalahkan anak misalnya karena bermain terus, nah mungkin kebutuhannya itu tidak terpenuhi bapak ibu ya, kebutuhan kesenangannya itu. Ya lanjut. Nah tadi yang seperti sudah saya sampaikan mengenai motivasi perilaku manusia itu ada 3 yang terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu apa? Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasinya dari luar. Ketika siswa itu tadi seperti diberikan hukuman, mereka datang ke sekolah atau mengikuti pelajaran bapak ibu itu karena takut dimarahi oleh bapak ibu, ya, takut tidak dikasih nilai. Nah, itu motivasinya masuk motivasi dari luar. Jadi untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga masuk kepada motivasi ekstrinsik dari luar. Nah, yang paling bagus itu adalah motivasi intrinsik yang berasal dari dalam dirinya, dari dalam diri siswa tersebut ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita harus bisa menumbuhkan motivasi intrinsik tersebut ya. Siapa tahu ketika siswa itu nurut ya karena takut tidak dikasih nilai, jadi ataupun karena takut dimarahi bapak ibu. Nah itu motivasinya masih motivasi ekstrinsik bapak ibu ya, belum motivasi yang timbul atas kesadaran dirinya ya. Contoh lain misalkan ketika siswa datang telat tadi ya, datang atau kita sebagai guru misalnya, ketika kita datang terlambat, apakah kita karena takut dimarahi oleh bapak kepala sekolah ataukah karena takut kita hal lain atau takut dihukum atau hal apa? Nah, itu motivasinya masih motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Tapi ketika motivasi dari dalam diri kita, walaupun kita tidak dipantau istilahnya, contoh misalkan di sini, mohon maaf bapak, misalkan bapak lagi ada tugas dinas keluar ya, gaya ya bapak kepala oke, contoh kita diri urang ya, gaya bapak kepala oke, kewe urangnya disager. Nah itu motivasi ekstrinsik bapak ibu ya, masih motivasi ekstrinsik. Karena tapi kalau misalkan ayah bapak ini jam 6:30 atau 9 atau jam 7 urang teh jadi buru-buru berangkat, itu masih motivasi ekstrinsik ya. Jadi sebelum ke siswa kita dulu saja lah contoh kecil ya, contoh yang paling konkret diri kita sebenarnya ya, kita diri kita gitu. Jadi itu masih motivasi ekstrinsik. Nah kita harus bisa menumbuhkan motivasi ekstrinsik pada diri kita dan menumbuh kembangkan motivasi yang ada pada siswa ya, mulai dari diri kita ya. Kita berangkatnya pagi, siswa itu pasti lihat bapak ibu ya. Kemudian intinya sebagai guru kita harus menjadi teladan. Harus kita dulu sebelum siswa itu harus kita dulu ya. Jangan kita istilahnya nyuruh ke siswa A, B, C, D tapi kitanya tidak ya, seperti itu. Jadi harus dimulai dari diri kita dulu, karena mereka itu, para siswa itu melihat bapak ibu ya, saya yakin mereka itu melihat kita sebagai contoh bapak ibu guru. Jadi kita harus memberikan yang terbaik ya. Itu motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Selanjutnya, nah ini ada, mungkin bapak ibu sudah tidak asing lagi dengan ini, hukuman, dan tidak asing ya. Kemudian konsekuensi, dan yang terakhir restitusi. Nah ini bapak ibu ya, saya juga baru tahu ini setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini, apa itu restitusi ya.
Saya juga baru tahu sekarang ya ini restitusi. Jadi ini perbedaan dari ketiga jenis hukuman, konsekuensi dan restitusi. Pertama, kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Misalkan siswa datang telat, kunaon telat, Pak Abraham, pokoknya lari beriringan lapang. Nah itu namanya, ini namanya hukuman. Jadi tidak terencana, tiba-tiba aja gitu ya, tiba-tiba aja, tidak terencana. Siswa oke tak apa yang dihukum mungkin ya. Siswa atau hal-hal lain, contohnya lagi misalnya tidak mengerjakan tugas. Kenapa kemarin tidak mengerjakan tugas? Pan biasa diurang begininya. Di kita kan biasa siswa itu sekolah luar ke warung ya. Kenapa telah masuk kelas? Langsung kita hukum. Pokoknya kau masuk ke kelas, cici mulai di luar. Dia ngajak kamu di luar. Nah itu namanya adalah hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian bersifat satu arah. Hukuman itu hanya satu arah, Bapak Ibu. Jadi kita yang menentukan, ya, bukan berdasarkan kesepakatan. Kita yang menentukan. Siswa tadi datang sekolah, kamu harus push up ataupun kalau zaman dulu mungkin ya ada kekerasan secara fisik juga mungkin ya karena siswa telat ataupun di kelas nahuri wae mungkin seperti itu ya. Kalau dulu kalau zaman sekarang kan berbeda lagi. Nah, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, ini tadi seperti yang saya sebutkan. Fisik, kalau fisik jelas ya, hukuman secara fisik kita beriringan lapang. Terus kita push up. Di warna dia Bapak Ibu, hukuman biasanya berfikun WC. Terus nanti Bapak dijewer, itu fisik ya. Psikis. Nah, psikis juga itu termasuk hukuman ternyata. Contoh misalkan ketika kita mengeluarkan kata-kata kasar, ketika kita merendahkan siswa, itu masuk hukuman. Ini akan diingat Bapak Ibu sama siswa itu. Oke, lanjut lagi ya di sini teori hukuman tadi masih. Jadi psikis, ketika kita mengucapkan kata-kata yang kasar, merendahkan siswa, yang membuat mereka sakit hati, mungkin itu akan diingat Bapak Ibu sampai mereka nanti sudah dewasa. Coba Bapak Ibu pikirkan dari sekarang. Kejadian ketika Bapak Ibu masih sekolah dulu, ada pasti suatu kejadian di sekolah yang mungkin masih membekas di hati Bapak Ibu. Entah itu peristiwa positif atau itu peristiwa negatif. Kalau peristiwa positif, baguslah itu ya untuk meningkatkan kualitas kita. Tapi kalau peristiwa negatif kan itu sampai sekarang mungkin akan terasa, ya, membekas di hati. Nah, siswa juga sama Bapak Ibu ketika kita memperlakukan siswa itu, ya, kita harus tidak diusahakan tidak memberikan hukuman, ya, berdasarkan baik secara fisik atau psikis. Saya juga pernah dulu waktu ini sedikit cerita Bapak Ibu waktu SMP, ketika saya waktu itu menjadi petugas pengibar bendera di kecamatan. Waktu latihan itu masih ingat sampai sekarang juga, bahkan sama orangnya, sama pelatihnya sampai sekarang juga suka bertemu, ya, suka bertemu sama pelatihnya. Bahkan beliau juga seorang guru, ya. Dulu waktu melatih saya waktu SMP, ketika bendera itu terbalik, bendera waktu latihan, ini waktu latihan, semuanya dibariskan. Ketika dibariskan itu tanpa dipikir lagi, Bapak Ibu langsung digaplok, ya. Itu sampai sekarang mungkin masih membekas, ya. Jadi masih kerasa tapi gaplokan aja. Makanya sekarang sering ketemu ya, sering banget kemarin juga ketemu. Masih ingat gitu, tapi itu bukan jadi dendam sih, malah jadi kita itu pengalaman lah intinya. Jadi malah Abdi jelas gini ya. Bahkan saya bilang gini, Pak Abdi, saya waktu dulu waktu jadi paskibra masih ingat Bapak ditampar sama Bapak. Nah itu peristiwa-peristiwa itu pasti akan diingat oleh siswa. Ketika kita merendahkan siswa, membuli siswa, mengkritik siswa dengan kata-kata kasar, ya tidak dengan fisik juga, itu akan
membekas Bapak Ibu di hati mereka itu, ya. Sama lah manusia, ya. Kita juga kan masih ingat dulu guru kita seperti apa. Pasti ya punya peristiwa negatif. Punya? Nah itu pasti akan teringat sampai sekarang, ya. Begitupun mereka siswa-siswa kita, ya, murid-murid kita yang sangat kita cintai ini, ya. Ketika kita melakukan hukuman tersebut, apalagi hukumannya sampai fisik, dicabuk, dipukul, diciwit, mereka akan ingat, ya. Bahkan dengan kata-kata pun, dengan kata-kata yang menyakitkan istilahnya, mereka akan ingat, ya. Begitu. Itu hukuman, teori hukuman. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Nah, ini ada yang dimaksud dengan konsekuensi. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan, ya. Jadi seperti tata tertib, Bapak Ibu, di sekolah kita kan ada tata tertib, di sekolah manapun pasti ada tata tertib. Nah, itu merupakan konsekuensi karena itu sudah terencana, sudah disepakati sesuai aturan. Itu namanya konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman dengan tata tertib, murid tetap dibuat tidak nyaman, Bapak Ibu. Ketika mereka melakukan hal-hal yang negatif, contoh seperti kasus-kasus yang pernah ada, ya, mereka tidak dibuat nyaman dengan aturan-aturan yang sudah dibuat sekolah. Tetap namanya konsekuensi dan hukuman itu mereka tidak dibuat nyaman. Ada aturan tata tertib, sekolah teh kudu datang jam 7, lalu lewat jam 7 misalnya atau setengah 8. Apalagi gurunya seorang penghukum, ya tadi, ya. Mungkin mereka tidak nyaman pastinya, walaupun itu sudah ada aturannya. Jadi aturan itu membuat tidak nyaman, membuat siswa tidak nyaman, ya, seperti itu. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Nah, dengan adanya tata tertib kan pasti kita akan memonitor murid terus. Perkembangan itu aturan. Itu namanya aturan tata tertib. Nah, yang terakhir ini restitusi. Nah, teori restitusi ini saya juga baru belajar, ya, baru tahu ternyata ada yang dinamakan restitusi. Nah, kita sebagai guru itu harus melaksanakan yang ini, Bapak Ibu, restitusi. Kita jangan menghukum, konsekuensi juga sama, tidak membuat siswa nyaman. Kita harus melakukan restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi mereka digali bagaimana cara mereka untuk menggali diri mereka sendiri. Mereka memikirkan sendiri solusinya mereka yang pikirkan. Kita hanya menggali, Bapak Ibu, dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik, ya. Itu restitusi. Jadi menciptakan murid untuk memperbaiki kesalahannya sendiri, bukan kita yang satu arah. Kamu teh harusnya gini, kamu teh harusnya gini. Nah, bukan kita. Jadi harusnya kita menggali siswa. Menurut kamu apa yang harus kamu lakukan? Seperti itu, ya. Ini mungkin tidak mudah untuk menumbuhkan atau melaksanakan restitusi ini. Tapi sedikit demi sedikit, Bapak Ibu, mari kita sama-sama menjadi guru yang lebih baik lagi, menjadi pelayan yang lebih baik lagi, tanpa hukuman, tanpa konsekuensi yang begitu berat dan restitusi, ya. Apalagi kalau hukuman sampai hukuman fisik, itu sudah berbeda lagi. Mungkin anak zaman ayeuna malah kalau kita memberikan hukuman, anak itu malah lebih apa namanya? Lebih brutal, betul, kita lebih brutal anak itu ketika kita memberi hukuman, memberi sanksi itu konsekuensi, ya. Mereka itu bukan yang mematuhi aturan, Bapak Ibu. Mereka itu karena takut, jadi mereka nurut. Padahal itu masih dalam motivasi apa tadi? Ekstrim. Si motivasinya masih dari luar. Nah itu, ya. Karena kalau namanya motivasi dari luar itu kan beda dengan motivasi dari dalam diri. Kalau dari luar itu suatu saat mungkin mereka akan melakukan hal seperti itu lagi. Itu dari luar. Ada nama tos dihukum, bakal gitu dari. Ayeuna nama Pak Apem oge bisa saja
tara ngahukum, kumaha Bu? Tara ngahukum misalnya, jadi mengerjakan tugas itu masih motivasi ekstrinsik mereka itu, ya. Mereka, Kalau begini Pak kan juga dari rumah. ya, Dan kalau sekarang restitusi berarti ya. ya. Berarti proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kalau sekarang itu kan ada kesepakatan kelas. Nah itu, ya, Jadi dibikin oleh anak-anak sendiri. ya. Kalau misalkan terlambat datang atau ribut di kelas, itu kan mereka bikin kesepakatan. Nah, tapi tetap juga kesepakatan itu Mereka langgar. bagaimana itu? Nah itu nanti kita bahas ya Bu. Ada yang namanya keyakinan kelas nanti berhubungan dengan kesepakatan kelas nanti ya kita bahas. Oke. Kemudian selanjutnya ini restitusi, ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi mereka yang mencari solusi sendiri, ya, bukan kita yang memberikan solusi. Mereka yang mencari solusi sendiri. Kita hanya menggali bagaimana mereka menemukan cara untuk mengatasi masalahnya. Itu namanya restitusi. Ya. Next. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Dari kelima posisi kontrol guru ini, coba Bapak Ibu refleksi. Apakah pasti pernah melakukan 5 posisi kontrol guru ini? Coba Pak Pep di sini, Pak Pep pernah melakukan posisi kontrol guru yang mana? Manajer? Wah itu sudah hebat itu manajer ya, sudah hebat ya. Ada pertama ini posisi penghukum. Tadi siswa nya tuh pakai sepatu ke sekolah teh dihukum. Tuh pakai baju sesuai hari dihukum. Dan terdapat tugas langsung dihukum tanpa komunikasi lagi. Disuruh langsung membersihkan WC atau disuruh apa. Nah itu posisi guru sebagai penghukum ya. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi kita sebagai guru berada pada posisi membuat merasa bersalah itu mungkin juga pernah ya. Jadi membuat siswa itu ya merasa dirinya itu bersalah gitu ya. Jadi kita yang menjudge atau menghakimi siswa itu ya, kamu tuh bersalah gitu. Jadi merasa bersalah dia itu, nanti ada ini. Kemudian ada posisi teman. Nah kalau posisi teman jika baturan lah yang muridnya gitu ya. Pernah gak? Pasti pernah ya. Kita ngobrol dengan murid ataupun kita ketika belajar ya, kita sharing dengan murid, mungkin pernah posisi menjadi seorang teman. Kemudian ada lagi posisi pemantau, dan yang terakhir ada posisi manajer. Nah dari kelima posisi ini, posisi kontrol guru ini Bapak Ibu, yang paling baik itu adalah posisi manajer ya, yang paling baik. Nanti berhubungannya sama restitusi tadi. Kalau posisi penghukum sudah jelas, siswa pasti tidak nyaman. Membuat merasa bersalah tadi, ya. Ketika siswa kita rendahkan, kita kata-katain. Kemudian posisi teman ini mungkin ada sisi positif, ada sisi negatifnya juga. Ketika kita memposisikan diri sebagai teman, mungkin kita lebih dekat dengan siswa, ya. Jika baturan seperti teman gitu, ya. Tapi itu ada juga sisi negatifnya juga ada, gitu ya. Mungkin kalau teman siswa itu nanti akan lebih berani juga, mungkinnya lebih berani itu dalam artian tidak sopan mungkin itu ya, ada abang jika baturan kayak gitu mungkin ya. Mantau dan manajer. Nah ini yang paling bagus posisi manajer. Nah kita sebagai guru pasti pernah melakukan 5 posisi ini. Nah sebaiknya posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah ini kita sedikit demi sedikit Bapak Ibu kita hindari ya, sedikit demi sedikit kita belajar untuk menghindarinya. Oke lanjut. Kalau penghukum otomatis ini penghukum. Nah itu apalagi zaman sekarang, betul apa disampaikan Bu Puji. Ketika kita menghukum siswa, banyaklah kejadiannya akhirnya jadi pidana. Nah
Selanjutnya contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah ini contohnya. Di sini ada kasus siswa datang terlambat ke sekolah. Biasa itu makanya siswa teh datang telat atau kalau istirahat kebablasan, istirahat kan 20 menit ya. Tapi saja datang ke sekolah datang bisa aja seperti itu ya. Nah di sini ada kasus siswa datang terlambat ke sekolah. Ketika posisi penghukum, contoh hormat pada bendera selama 1 jam. Nah ini posisi penghukum, siswa itu langsung, kamu kenapa telat? Sekarang kamu langsung hormat ke bendera. Mungkin pernah kan dulu ya seperti itu. Hormat ya ke bendera saja. Nah itu posisi penghukum. Nah kita bandingkan dengan posisi pembuat merasa bersalah. Kata-katanya seperti ini Bapak Ibu. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan ibu, gitu. Kalau kata-kata Bapak saya sering dengar gitu, kalau ibu kadangnya kumaha bu bahasa Sunda itu maneh, geus di meja langsung barangkali anger, gitu. Nah itu posisi pembuat merasa bersalah bu, ya. Seperti itu. Iya, nah itu membuat merasa bersalah gitu ya. Kata-katanya seperti ini, kamu selalu saja mengecewakan ibu. Udah berapa kali ibu bilang gitu ya. Kita bandingkan dengan posisi teman. Nah, posisi teman kata-katanya mulai seperti ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu posisi teman. Pernah ya. Oke, posisi pemantau. Memantau gitu ya. Mantau aja ya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Nah, gitu ya. Jadi ini mah lebih ke konsekuensi tadi, lebih ke tata tertib. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Nah, itu pemantau. Selanjutnya, nah ini posisi manajer. Berhubungan dengan tadi ya, menggali siswa tadi supaya memecahkan masalahnya sendiri. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah itu. Jadi kita melempar balik kepada siswa dengan bertanya supaya dia itu berpikir. Nah itu akan menumbuhkan nanti dalam dirinya itu motivasi mungkin akan lama-lama akan tumbuh. Memang tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Tidak mudah ya, tapi kita harus terus berusaha untuk berubah ke arah lebih baik. Sedikit demi sedikit kita mencoba melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Ini sebagai refleksi termasuk untuk diri saya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah ini coba posisi kontrol apakah aku? Coba ini, Ibu guru sangat kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa? Ayo, Ibu, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa? Yo, tadi. Posisi kontrol apa? Bapak sangat kecewa sama kamu. Gitu kan? Merasa? Coba kita cek. Membuat merasa bersalah, betul ya. Tadi kan ada ya. Tuh, sekarang lanjut. Nah ini posisi kontrol apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa bu? Ayo. Merasa bersalah? Coba kita lihat. Halo? Manajer? Bapak? Pemantau. Coba kita lihat pemantau, betul tidak? Penghukum, Bapak Ibu ini. Kan ini kata-katanya coba dari nadanya. Kamu itu tinggi apa rendah? Tinggi kan? Wah mungkin jika posisi teman tadinya pasti rada tinggi ya. Mana emang konsep bahasa Sunda mah gitu, itu posisi penghukum, tapi hukumannya secara psikis bukan secara fisik Bapak Ibu itu ya. Jadi kamu tidak pernah benar melakukannya, itu kan nadanya
tinggi, dari nadanya juga tinggi. Kemudian apa? Tadi ini namanya masuknya ke dalam posisi penghukum ya. Kamu tidak, ya betul, hukumannya tadi secara psikis, secara kata-kata itu juga termasuk. Next, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Coba ini posisi apa? Apa bu? Yakin tidak ini jawabannya? Posisi apa? Mene. Coba kita lihat survei membuktikan. Betul, tepuk tangan. Oke, lanjut. Ayolah lakukan demi Bapak ya. Posisi apa? Teman. Wah, paham ya namanya. Teman ya, betul ya. Ayolah, gitu, jadi ngajak gitu. Tapi nadanya kan beda ya. Nadanya beda-beda tuh jemput tani, jemput hukum, atau biasa masuk rada sangar gitu bahasanya. Next, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Siapa? Penghukum. Siapa? Ayo, bingung. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini konsekuensi masuknya ya. Ini masuknya konsekuensi apa tadi? Salah naon tadi ini. Ayo Pak. Masih apa tadi yang masuknya kepada konsekuensi? Berarti kamu mengerjakan tugas mau menilai kan? Itu konsekuensi kan? Nah, itu maksudnya posisi apa? Tidak ada posisi. Posisi apa? Tadi kan posisi yang pertama siapa? Penghukum. Posisi yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Jadi dia posisi apa? Pembuat merasa bersalah. Yakin? Coba siapa yang membuat merasa bersalah? Bu Puji pemantau, Bu Pani pemantau, Pak Feb manajer, Bu Nenek buat merasa bersalah, Pacar manajer. Coba kita lihat siapa yang itu. Survei membuktikan. Pemantau, Pak Ibu, ya kan tadi ini berhubungan dengan konsekuensi. Biasanya masuk pantau itu mama pemantau lah seperti itu. Nah, sekarang tadi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, sebelum kita lanjut, coba supaya nilai ya, terus mulai konsentrasi dan disertai juga ini ya. Coba ice breaking nilai ya. Kita ice breakingnya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ulangi. Kalau nanti saya bilang tepuk setengah, berarti tepuk ya jangan. Jadi tepuk angin gitu ya. Nanti kalau ada yang salah berarti kurang konsentrasi nih. Coba kita latih dulu konsentrasinya. Tepuk 1, tepuk setengah, tepuk 3, tepuk 2, tepuk setengah. Oke, terima kasih tepuk tangan buat Bapak Ibu. Berarti masih konsentrasi. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini sedikit lagi ya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Coba kenapa? Coba ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ada yang mau memberikan pendapat? Ayo, ya, siapa? Baca. Coba. Intinya yang namanya keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan atas mungkin kesepakatan antara guru dan murid. Terus peraturan kelas itu sejenis peraturan yang bisa disebut justifikasi itu dari murid atas peraturan tersebut. Oke, terima kasih. Tangan.
Ada lagi yang mau menambahkan? Sudah? Ya betul tadi apa yang disampaikan oleh Pak Acang ya, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Berhubungan dengan tadi, kalau keyakinan itu berdasarkan nilai-nilai keyakinan yang mereka yakini dan nilai-nilai itu positif dan telah disepakati, akhirnya timbullah kesepakatan kelas dari keyakinan ini. Dari keyakinan masing-masing siswa akan timbul kesepakatan kelas. Kalau peraturan kelas jelas. Peraturan kelas itu tadi seperti tata tertib, ada konsekuensinya. Itu mereka tidak nyaman sebenarnya, ya. Tuh, terima kasih Pak Chan. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam pembentukan keyakinan kelas. Ini biasanya dilakukan di awal semester atau mungkin nanti nih kita praktekkan ya di ajaran baru, kita bisa praktekkan ini membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas, ya. Apalagi ini yang jadi wali kelas terutama itu nanti harus membuat keyakinan kelas yang menghasilkan nanti kesepakatan kelas. Pertama, bersifat abstrak. Keyakinan itu kan nilai-nilai itu bersifat abstrak, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan. Kemudian yang kedua, berupa pernyataan universal. Pernyataannya itu secara umum, secara luas, universal. Dibuat dalam pernyataan positif. Dibuatnya dalam pernyataan positif. Contohnya, apa coba? Yang mau ada yang bisa menambahkan ada? Contoh pernyataan positif dalam keyakinan kelas. Kalau misalkan kita membuat dilarang membuang sampah, itu pernyataan positif apa negatif? Positif negatif? Negatif, karena ada kata dilarang. Yang positif yang bagaimana seharusnya? Buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Terus apa lagi coba? Pernyataan yang positif. Masuk tepat waktu, itu pernyataan positif, ya. Jadi tidak boleh dalam keyakinan ini pernyataannya negatif. Berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan tadi, gotong royong, percaya diri, toleransi, dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan, tapi pernyataannya harus positif. Nanti ketika di kelas prakteknya Bapak Ibu ini, jadi kita memberikan keleluasaan kepada siswa nilai-nilai apa yang mereka percaya. Misalkan nilai disiplin, ya. Nah, itu nilai-nilai positif. Disiplin, tanggung jawab. Nah, itu nanti setelah mereka membuat nilai-nilai keyakinan tadi, nanti dikelompokkan oleh Bapak Ibu, kemudian dibuatlah kesepakatan kelas. Oke, lanjut. Sedikit saja agar mudah diingat. Tidak usah banyak. Keyakinan kelas itu, kesepakatan kelas itu tidak usah banyak, ya. Tidak terlalu banyak, karena nanti kita akan bingung sendiri, ya. Akhirnya tidak efektif. Yang sederhana aja lah, yang sesuai dengan lingkungan kita, lingkungan sekolah kita. Yang penting mereka terapkan walaupun sedikit. Jadi tidak usah banyak-banyak. Sekarang buat keyakinan kelas A, B, C, D, banyak liren, udah oke nya liren, ya. Jadi tidak usah banyak-banyak, tapi sedikit dan efektif itu mereka lakukan, gitu. Dan berjalan tentunya, betul. Percuma itu berjalan lagi, ya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga boleh diterapkan. Tadi ya, sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah kita. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, di sini karena lingkupnya kelas, berarti itu warga kelas. Kalau kelas 7 berarti warga kelas 7. Keyakinan mereka seperti apa akhirnya disepakati menjadi kesepakatan kelas. Keyakinan kelas 8 mungkin berbeda, ya. Tapi tetap intinya adalah nilai-nilai kebajikan, ya. Tuh. Nah, kalau warga sekolah semua berarti kita guru, siswa, orang tua, ya, semuanya membuat keyakinan dan akhirnya menghasilkan kesepakatan, yaitu lingkupnya lebih luas lagi.
Nah, karena tugas kita ini sebagai guru, Bapak Ibu, utamanya kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada murid. Jadi minimal di kelas kita harus membuat keyakinan kelas. Nah, ini segitiga restitusi yang terakhir. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tadi prosesnya itu berdialog dengan siswa, bukan kita menghukum langsung, bukan kita membuat merasa bersalah, bukan kita membuli siswa, bukan seperti itu. Tapi prosesnya di sini adalah berdialog dan menghasilkan murid yang agar dapat menghasilkan murid yang mandiri. Jadi mereka berpikir sendiri, kita yang menggali supaya timbul motivasi intrinsik tadi, ya, hubungannya ke sana. Nah, ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi ini. Yang pertama di sini, tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi sebelum ketika ada siswa yang bermasalah, tahap pertama yang harus kita lakukan adalah selain memanggilnya, kita harus menstabilkan identitas dulu. Contohnya seperti apa? Kata-katanya misalnya seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu aja melakukan kesalahan itu, agar mereka itu stabil dulu. Stabil identitas mereka itu dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu menstabilkan identitas. Jadi hal yang pertama dalam segitiga restitusi ini, kita harus menstabilkan dulu identitas murid, ya. Stabilkan. Nah, kalau sudah stabil, kita sudah mengungkapkan dengan menstabilkan identitas ini. Yang kedua adalah validasi tindakan. Misalnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita menanya kepada siswa, kunaon anjir teh ngelakukeun ieu, kunaon gitu. Kita nanya, kita memvalidasi tindakannya. Kenapa kamu telat ke sekolah? Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Kita menggali, ini masuk kepada validasi tindakan yang salah. Kita pasti pernah melakukan itu, pernah ya, betul? Tapi kita tidak tahu kan bahwa itu namanya ini segitiga restitusi. Pasti saya yakin Bapak Ibu pernah melakukan segitiga restitusi. Hanya mungkin tahapannya tadi tidak dilakukan dengan benar karena kita tidak tahu itu. Pertama harus menstabilkan identitas. Jadi jangan langsung ke sini, apalagi kalau langsung menghukum tadi, ya. Jangan dulu. Jadi kita harus menstabilkan dulu identitas. Kemudian memvalidasi dulu tindakannya. Itu kamu sih kalau bukan sapeta, ditanya benar-benar sesuai. Terus dulu menanyakan keyakinan kelas tadi. Gunanya keyakinan kelas yang sudah kita buat itu. Kamu tahu tidak keyakinan kelas yang sudah kita buat? Contohnya apa? Bertanggung jawab, misalkan, ya. Jadi kita menggali siswa seperti itu. Jadi menanyakan berdasarkan nilai-nilai kebaikannya. Lamun cek kurang dama berenang ngelakukan hal yang teh halus gitu tanya. Itu menanyakan keyakinan antara bagus atau tidak, melakukan hal itu bagus atau tidak, itu menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya ini, berbuat salah itu wajar. Nah, ini menstabilkan identitas. Kata-katanya biasanya seperti ini, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan itu. Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, itu. Jadi menggali siswa terus, menstabilkan identitasnya. Kamu berhak merasa bahagia, ini menstabilkan identitas. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Gitu. Itu menstabilkan identitas tahapannya. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi berhubungan dengan kebutuhan, ya. Kunaon melakukan itu? Kenapa kamu melakukan itu? Pasti ada dari 5 kebutuhan tadi yang tidak terpenuhi, entah bertahan hidup, entah kebutuhan rasa kasih sayang. Mungkin di sini ya contoh yang di sekolah kita. Ketika siswa itu melanggar peraturan atau melanggar keyakinan, cek
melanggar keyakinannya. Cek. Cek. Ketika siswa itu melakukan kesalahan, ya, ketika siswa melakukan kesalahan, mungkin dia itu di rumah, kita harus tahu di rumahnya seperti apa. Mungkin dia kurang kasih sayang, bisa jadi kan ya, karena orang tuanya cerai, orang tuanya kerja, nah itu ya pasti ada tujuan mereka melakukan itu. Kunaon mana emang kebenaran wae, pak gaya keguingkeun atau ada pagi-paginya orang tuanya udah kesawahan, kadang di kita seperti itu, ya betul Pak Ibu? Nah itu ya. Jadi kita harus tahu sebagai guru harus menggali kunaon sih ya telat wae kunaon di sekolah teh melakukan kesalahan wae aku digali artinya harus menggalinya. Nah, validasi tindakan yang salah itu contoh kata-katanya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Muncul bahasa Sunda ada apa? Kunaon bermuat kunaon melakukan salah wae atau kunaon ngalanggar wae misalnya kunaon atuh kunaon gitu ya. Jadi digali terus mungkin dia di rumahnya lagi bersedih atau mungkin tadi tayangnya contoh kasus orang tuanya tidak ada di rumah, tinggal hanya sama nenek, itu yang harus kita lakukan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalkan ada siswa gerlut ya. Nah dengan tindak validasi tindakan ini padahal kamu bisa aja kan lebih dia gitu ya melakukan gerutnya lebih parah gitu misalnya ya, bertengahnya lebih parah bisa aja kan gitu. Jadi kita memvalidasi tindakannya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah ini juga validasi tindakan yang salah. Jadi divalidasi tindakannya kurang dilakukan, intinya divalidasi. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol tadi, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kita itu sebenarnya ada motivasi intrinsik, hanya kita perlu menumbuhkannya. Siswa juga ada motivasi intrinsik. Ketika mereka datang ke sekolah itu sudah motivasi intrinsik, hanya saja mereka datangnya mungkin telat atau masuk kelasnya telat ya, karena nongkrong terus akhirnya telat. Nah itu tadi sebenarnya ketika datang telat pun mereka ada motivasi intrinsik sebenarnya datang, hanya saja mereka itu belum tumbuh secara utuh motivasi intrinsiknya, masih ada keyakinan dalam mereka asyik cara kasih lulus yang sih menang nilai karena tadi takut ya, itu motivasi. Nah apa keyakinan kelas kita? Nah, ini menanyakannya biasanya seperti ini. Nilai-nilai apa yang disepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Manente, anjente, mau jadi jawi kumaha? Kami bahasa Sunda nama gitu ya. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal? Itu kudu kumaha gitu. Tadi digali terus di keyakinan katanya. Menurut kamu baik atau tidak? Seperti itu ya. Nah di sini ada kasus nih. Kemarin saya mempraktekkan Bapak Ibu mempraktekkan segitiga restitusi di sekolah dengan siswa. Saya kemarin mencoba mempraktekkan ya. Di sini ada skenario kasusnya. Kasus pertama, Rabu siang Pak Dadan tidak bisa mengajar di kelas 9 karena harus mengikuti rapat penting MGMP Matematika SMP Kabupaten Purwakarta. Pak Dadan memberikan tugas kepada siswa kelas 9 agar tidak kosong. Namun Nuri tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran di kelas. Akhirnya saat pengumpulan tugas Nuri tidak mengumpulkan. Keesokan harinya saat mengoreksi tugas, Pak Dadan menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yaitu Nuri. Padahal berdasarkan absensi hari itu Nuri masuk sekolah. Saat jam istirahat, Pak Dadan memanggil Nuri untuk klarifikasi. Kalau Bapak Ibu seperti ini kan sebenarnya mengerjakan tugas. Biasanya seperti apa coba? Dicarekan. Terus kemana ini? Di kemana ini so? Mohon diancamnya. Diancam tuh. Wah menang nilai gimana mah gitu ya. Terus nama diri mau naik kelas. Nah itu biasanya gitu ya.
Nah, ternyata tadi berhubungan dengan emosi kontrol tadi ya. Berarti itu sama saja dengan posisi penghukum gitu ya, penghukum. Tadinya ini videonya nih seperti ini. Dia syuting kemarinnya, syuting contoh penerapan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi sesuai kasus yang pertama tadi yang kemarin saya lakukan. Nah, mungkin ini bisa menjadi gambaran bagaimana segitiga restitusi itu dilakukan nanti ya ke depannya kepada siswa. Assalamualaikum, pagi Pak. Selamat pagi Nuri. Kamu tahu kenapa dipanggil Bapak? Mungkin berkaitan dengan tugasan kemarin Pak. Iya benar. Tapi kemarin kamu sekolah kan? Iya Pak, saya masuk tapi saya tidak mampu tugas. Nuri, semua orang itu pasti punya kesalahan. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Iya, seperti bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan tersebut. Lalu sekarang coba kira-kira kamu kenapa tidak melakukan tugas? Saya capek dan mengantuk Pak, soalnya kemarin malam saya TV dan main HP sampai larut malam. Akhirnya saya dan pelajaran jadi ngantuk Pak. Kamu masih ingat tidak dengan keyakinan kelas kita? Masih Pak. Kalau masih ingat, kira-kira apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Belum Pak. Keyakinan kelas yang mana coba? Selalu bertanggung jawab Pak. Nah itu kamu tahu, menurut kamu sikap tanggung jawab itu penting tidak? Penting Pak. Iya penting, karena dengan tanggung jawab kita bisa memastikan bahwa kita bisa menyelesaikan tugas dengan benar dan tepat waktu. Lalu apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya Pak, pertama saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Yang kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bapak. Baik, Bapak sangat menghargai usaha kamu dan tanggung jawab kamu. Kamu sekarang sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Sekarang kamu bisa kembali istirahat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Maulida. Saya senang berdiskusi dengan Bapak Guru. Saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi kasus yang pertama ya Bapak Ibu. Jadi saya mencoba menerapkan hafal segitiga restitusi. Memang tidak mudah gitu ya menggali potensi atau menggali nilai-nilai keyakinan yang ada pada diri mereka itu ya di kita. Tapi sebisa mungkin kita harus bisa melakukan sedikit demi sedikit lah ya, sedikit demi sedikit. Karena perubahan itu tidak ujung-ujung langsung ya Bapak Ibu. Perubahan itu dimulai dari hal-hal kecil, dimulai dari diri kita, sehingga perubahan-perubahan itu nanti akan terwujud ya, walaupun tidak mudah ya. Memang mungkin kenyataan di lapangan tidak semulus seperti itu ya. Betul tidak? Tidak semulus seperti itu, tapi kita sedikit demi sedikit lah belajar bagaimana cara memperlakukan siswa, bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ada pada siswa, sehingga kita itu benar-benar bisa melayani mereka dengan baik, gitu ya. Selanjutnya di sini ada kasus yang kedua. Ada salah satu siswa kelas 9 yang datang terlambat ke sekolah. Dalam keyakinan kelas 9 ya, ada salah satu nilai kebajikan yang disepakati, yaitu disiplin. Sering datang terlambat adalah salah satu tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan yang telah disepakati. Saya sebagai seorang guru harus melakukan sebuah tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah ini contoh dialognya seperti ini. Bagaimana kabar kamu Yud? Baik Pak. Ya syukurlah kalau ini baik-baik saja. Jadi Bapak mau tanya,
Yudi datang ke sekolah pukul berapa? Pukul 7:15 Pak. Yudi tahu tidak masuk sekolah itu pukul berapa? Tahu Pak, pukul 7. Kalau begitu Yudi datangnya terlambat atau tepat waktu? Terlambat Pak. Jadi semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Maksud Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Bapak juga pernah datang terlambat. Tapi yang terpenting adalah memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, sekarang coba ceritakan kenapa tadi Yudi datang terlambat ke sekolah. Saya tadi bangunnya kesiangan Pak. Kenapa aku bangunnya kesiangan? Karena saya main sampai malam. Soalnya lagi seru Pak. Bapak juga suka main game, apalagi kalau gamenya seru. Nah, kamu masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat dan kita sepakati? Masih Pak. Coba apa itu? Disiplin Pak. Menurut Yudi, disiplin itu penting tidak? Penting Pak. Dengan disiplin saya bisa menghargai waktu. Betul sekali. Karena menghargai waktu itu sangat penting dan tentunya sangat bermanfaat untuk kita. Sekarang Bapak tanya, bagaimana caranya agar Yudi tidak terlambat lagi? Saya akan bangun pagi dan tidak tidur terlalu malam. Baik, sekarang Yudi sudah tahu apa yang harus Yudi lakukan agar tidak lagi terlambat datang ke sekolah. Kapan jawabannya mulai? Mulai dari sekarang Pak. Bagus sekali jawabannya. Nah, kedepannya Yudi jangan sampai terlambat lagi ya. Sekarang Yudi bisa kembali lagi ke kelas untuk melanjutkan pelajaran tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Parmana. Saya senang sekali berdiskusi sama Bapak Guru dan tidak akan terlambat lagi, dan datang ke sekolah saya akan memperbaiki diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, itu ya diskusi kemarin yang saya lakukan. Jadi intinya segitiga dengan melakukan tahapan segitiga restitusi itu memang tidak mudah seperti yang tadi saya sampaikan ya. Ya kalau di lapangan di kenyataannya mungkin akan lebih berbeda tentunya dengan teori. Tapi sebisa mungkin kita harus tahu lah minimal ya bahwa siswa itu kita harus gali tadi. Jadi mereka sendiri yang menemukan solusinya. Jadi bukan kita yang menentukan. Kamu tuh harusnya bangunnya lebih pagi. Jadi bukan kita. Kalau kita mengatakan seperti itu, berarti kita membuat rasa bersalah tadi, ya. Kamu tuh bangunnya harus lebih pagi, makanya ulah sare wae, makanya ulah begadang wae. Nah, itu teh membuat rasa bersalah. Jadi kita yang menggali siswa supaya mereka itu menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Jadi mereka berpikir sehingga nanti akan timbul motivasi intrinsik tadi ya yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja dari saya, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kedepannya kita bisa sama-sama memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada siswa dan menerapkan apa yang sudah tadi disampaikan mengenai budaya positif. Intinya budaya positif itu kita semua harus bersinergi, berkolaborasi dengan sesama guru, dengan siswa, ya, dengan semua warga sekolah supaya tercipta budaya positif itu. Karena tidak bisa saya sendiri, tidak bisa Bapak Ibu tanpa bantuan, tanpa dorongan Bapak Ibu. Tidak bisa. Semua itu akan terwujud ketika kita berkolaborasi, ya. Ketika siswa, guru-guru, semua warga sekolah, bapak kepala dan semuanya yang ada di lingkungan sekolah itu berkolaborasi, maka nanti akan terwujudlah budaya positif sehingga siswa merasa nyaman, Bapak Ibu, merasa nyaman datang ke sekolah, nyaman belajar, nyaman, karena budaya positif di kita itu sudah terbentuk. Nah, itu yang diharapkan dari pengaplikasiannya
aplikasinya nanti di kehidupan kita di sekolah ini ya. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke pembawa acara untuk jika ada yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan, silakan untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dadang yang telah memaparkan begitu jelasnya tentang materi tentang budaya positif ya, sangat jelas dan banyak ilmu-ilmu yang kita pelajari dari beliau barusan ya. Mudah-mudahan kita untuk motivasi agar lebih baik lagi dari sebelumnya. Untuk sesi sekarang mungkin ada yang mau bertanya, silakan, ataupun ada yang memberikan tanggapan juga silakan. Mungkin Pak Pani akan memberikan tanggapan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada narasumber, pada nantinya saya ucapkan terima kasih sekali telah memberikan pemaparan yang sungguh luar biasa ya. Banyak sekali ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan tentunya tentang budaya disiplin positif ya, budaya positif yang harus kita mulai laksanakan di sekolah bersama-sama. Mungkin hanya memberikan tanggapan. Jujur saja baru mengetahui juga tentang segitiga restitusi itu ya. Kalau misalkan ada permasalahan di siswa itu ternyata kita itu harus menstabilkan dulu gitu ya, tidak langsung dijudge gitu anak tersebut. Tapi kebanyakan mungkin saat ini mungkin saya juga ya, kalau misalkan ada anak yang memiliki permasalahan atau melanggar peraturan, seringnya langsung dihukum, dijudge seperti itu. Dan saya lihat di sini dari tahapan segitiga restitusi itu semuanya bernilai positif. Aduh, ada pertanyaan kayaknya. Sambil berjalan ya. Segitiga restitusi ini alurnya itu kayaknya itu semuanya beraura positif gitu ya. Nah, sementara tadi itu tidak boleh kalau misalkan menghukum gitu ya. Tadi yang poin apa yang tadi yang ada 5 itu yang ya, sementara untuk karakter siswa kadang kan tidak semuanya akan mengiyakan gitu. Nurut, kadang ada yang harus diberikan sedikit agak keras gitu judge-nya supaya nempel gitu, supaya dia ngeh gitu, ingat introspeksi itu bagaimana ya, soalnya kan gak semua gini ya gitu. Baik, terima kasih Bu Pani telah memberikan tanggapannya yang sangat positif sekali ya. Karena tadi seperti yang Bu Pani sebutkan bahwa segitiga restitusi ini semuanya dari tahapan menstabilkan identitas, kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu semua bermakna positif sekali ya, positive vibes mungkin ya. Nah, pertanyaan Bu Pani itu tadi terkadang ada siswa yang tidak bisa mengiyahkan seperti itu ya, mungkin ya tadi seperti dimanja gitu ya, tadi ya positif seperti itu. Terkadang ada siswa yang masih saja mungkin ya melakukan kesalahan seperti itu, mungkinnya tidak jadi siswa itu harus agak dikasih gitu mungkin ya, maksud Bu Pani. Terkadang ada siswa yang seperti itu mungkin ya. Jadi ada siswa yang harus agak sedikit lebih keras karena seperti mungkin tadi seperti pertanyaan-pertanyaan yang ditimbulkan dari segitiga restitusi itu lebih ke tadi
siswa itu terkadang tidak mengiyakan semua, mungkin itu ya, tidak ada efek jerak mungkin seperti itu. Nah itu baik, terima kasih. Jadi mungkin di sini jadi nah, dalam segitiga restitusi ini Bapak Ibu, yang lebih ditekankan itu adalah pendekatan yang berbasis pada pemulihan siswa dan menggali mereka untuk memecahkan sendiri masalahnya, kan seperti itu. Nah, mungkin di sini ada beberapa situasi yang memang siswa itu tidak mengikuti aturan walaupun sudah menerapkan segitiga restitusi. Mungkin yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu komunikasi terbuka, berbicara dengan siswa secara terbuka dan jujur, kemudian mendengarkan alasan-alasan mereka seperti itu. Kemudian kita harus berusaha memahami pandangan-pandangan mereka untuk menemukan solusi yang lebih baik, gitu ya. Kemudian bisa juga dilakukan dengan mengajak orang tua juga mungkinnya untuk kolaborasi dengan orang tua supaya siswa itu lebih mengikuti aturan, bisa berkolaborasi dengan orang tua. Jadi selain kita menerapkan segitiga restitusi, kita harus berkolaborasi juga dengan orang tuanya. Dan yang paling utama itu sebenarnya secara konsisten itu kita harus menunjukkan teladan, artinya itu teladan bagi siswa. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Mungkin ada tambahan dari Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Beri tangan dulu untuk yang sudah memberikan materi yang luar biasa tentang budaya positif. Memang betul ya, yang namanya budaya positif itu harus di sekolah itu harus diterapkan, itu satu. Kemudian budaya itu budaya yang seperti apa yang harus diterapkan di sekolah. Nah, yang dimaksud dengan budaya positif yang dipaparkan tadi, supaya kita juga harus paham dulu. Jadi budaya itu sesuatu hal yang sudah menjadi kebiasaan positif, berarti yang harus diterapkan di sekolah. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini tentunya pasti berhubungan dengan perilaku siapa? Perilaku siswa. Bagaimana siswa ini melakukan kegiatan-kegiatan atau perbuatan-perbuatan yang salah satunya perbuatan itu pasti yang dilanggar, baik itu yang dilanggar atas ketidakdisiplinan ataupun kesepakatan yang sudah disepakati. Nah, menyambung pertanyaan Ibu Fani, memang betul. Bagaimana nih cara menghadapi siswa? Karena tadi posisi kita ini ada posisi penghukum dan sebagainya. Kita ini masih berada di posisi penghukum kalau saya melihat gambaran tadi pemaparan pada ini. Posisi kita itu kadang-kadang masih ada di posisi penghukum. Kita belum bisa masuk ke ranah manajer. Kapan kita mau memposisikan diri sebagai manajer? Maka dari itu tadi posisi kontrol itu sangat penting untuk kita pahami. Nah, ketika ada permasalahan di siswa, kita tidak bisa sekarang ini ujung-ujung memvonis, ya, memarahi, memanggil dan sebagainya seperti tadi contoh-contoh yang disampaikan. Nah, justru tahapan yang harus kita sekarang lakukan ketika berhadapan dengan permasalahan siswa, ya kita panggil siswa ke ruang kita, ke ruang guru atau di kelas. Kita bawa ngobrol, kita ajak ngobrol, ya, kita ajak ngobrol siswa ini. Nah, inilah budaya ini yang harus kita tumbuhkan. Jadi jangan langsung kita bertemu dengan siswa kabur langsung kita panggil sekarang, kita ngobrol, ya, kita gali informasinya seperti tadi di tayangan video kan seperti itu. Kita gali dulu informasinya, kenapa melakukan ini, Pak, senang
kalau gitu mah kadang-kadang orang diskusi mana emosi dan ini perlakuannya bukan 1 kali 2 kali, betul. Nah maka dari ini tuntutan kesabaran kita, ya kita ini harus betul-betul sabar menghadapi siswa. Jadi jangan membawa menggiring pikiran siswa itu ke dalam pikiran kita. Jadi jangan berharap ketika kita melakukan action terhadap siswa, menindak siswa, jangan seolah-olah hari ini juga masalah ini harus selesai. Tidak bisa begitu Bapak Ibu. Contohlah anak kecil ketika melakukan satu pelanggaran, kita selalu menuntut mana tongkir. Tapi besoknya akan melakukan hal yang sama gitu. Karena dia melakukan kegiatan itu sesuai dengan instingnya, sesuai dengan nalurinya. Karena dia belum mampu, otak manusia itu kan bertahap ya. Kalau kita mungkin tahapannya sudah pada analisa. Kalau tingkatan SMP kan cara berpikirnya juga berbeda. Dia akan melakukan sesuai dengan yang dia inginkan. Nah makanya dari itu kita harus paham dulu tentang karakternya. Nah kalau tadi kata Pak Dadang, kita harus memahami latar belakang siswa. Kenapa sih dia melakukan pelanggaran seperti itu? Ada latar belakangnya yang mendukung perbuatan itu dilakukan. Nah jadi di sini adalah tuntutan kesabaran, ya, kesabaran dari kita. Nah, makanya sedikit-sedikit lah kalau ada masalah dengan siswa itu, sekarang mah kita mulai belajar menerapkan disiplin positif, budaya positif di sekolah. Kita bisa ujung-ujung langsung nyentak. Kalau nyentak udah nggak capek, udah nggak emosi, siswa akan melakukan hal yang sama. Itu memang menurut teori Ki Hajar Dewantara akan seperti itu. Itu yang mungkin yang saya pelajari tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala yang sudah menambahkan sekaligus menjawab secara terperinci mengenai pertanyaan Bupati. Jadi intinya kesabaran mungkin tadi yang saya tangkap dari pemaparan Bapak. Jadi menuntut kesabaran kita. Jadi harus lebih bersabar lagi ya. Kita menghadapi siswa memang tidak mudah gitu ya, tidak mudah. Baik Bapak Ibu semuanya, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia menyempatkan waktu untuk hadir di kegiatan ini. Dan yang paling terpenting dari kegiatan ini itu adalah bagaimana nanti kita akan sedikit demi sedikit merubah apa yang sudah kita alami selama ini ya, sedikit demi sedikit. Dan yang paling terpenting lagi itu mulai dari diri kita tentunya. Sebelum kita kepada siswa, tapi kita mulai dari diri kita dulu untuk melakukan perubahan, walaupun mungkin tidak mudah, tapi kita bersama-sama sedikit demi sedikit. Kemudian yang saya harapkan karena budaya positif ini sangat berpengaruh sekali untuk kenyamanan siswa juga tentunya di sekolah kita Bapak Ibu. Jadi mari kita bersama-sama mewujudkan apa yang namanya budaya positif kita, budaya positif itu. Karena sekali lagi Bapak Kepala juga tidak bisa sendiri, tanpa Bapak Ibu saya juga sama tidak bisa sendiri. Kita harus bersama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan siswa yang merdeka dan mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai apa yang dicita-citakan oleh pendidikan kita saat ini. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Kepala untuk memberikan kata-kata penutup dari kegiatan kita hari ini. Terima kasih. Ada sedikit pantun mungkin dari saya ya, pantun belum terbaca tadi. Daun mangga, daun salak dipetik dari kebun Pak Lukas. Saya ucapkan salam, mohon dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Beri tepuk tangan kembali untuk yang sudah banyak memaparkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari
penutup terakhir dari saya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir, kemudian ikut juga berpartisipasi, kemudian tinggal nanti berkolaborasi gitu ya, berkolaborasi mengimplementasikan atau mengeksekusi. Kalau bereksekusi itu kan artinya menindak, melakukan, menggerakkan, melaksanakan, lebih kepada melaksanakan apa materi-materi yang sudah disampaikan, yang sudah dipaparkan tadi. Nah, terlepas dari Bapak Ibu nanti belum memahami, tinggal, nah di sini tadi pentingnya berkolaborasi. Karena tadi saya ada pertanyaan sebetulnya yang disampaikan, tapi di penutup Anda sudah menjawab. Bagaimana budaya positif ini bisa diterapkan minimal di guru dulu. Tapi ternyata tadi sudah terjawab, kita harus berkolaborasi. Nah maka dari itu mungkin Pak Dadang dan juga insya Allah saya bisa membantu Bapak Ibu untuk selalu terbuka sekarang terhadap permasalahan-permasalahan siswa. Saya percaya dan yakin Bapak Ibu selama ini alhamdulillah ya komunikasi kita tidak tersendat gitu ketika ada permasalahan siswa. Justru ketika ada permasalahan siswa di sekolah, kita kadang-kadang selalu menyelesaikannya secara bersama-sama gitu. Nah sekarang itu setelah kita menerima materi tentang budaya positif, maka mungkin tekniknya sekarang sudah mulai berubah. Nah, budaya positif itu kan harus diterapkan, ya. Maka penerapannya itu harus gaya kita menghadapi siswa itu harus sedikit berubah. Nah kemudian selain kita menghadapi siswa juga di dalam kelas, karena budaya positif ini bukan sebatas penanganan siswa saja atau tadi yang disebut dengan restitusi, tetapi kesepakatan kelas. Karena sering lupa, guru itu sering lupa dengan kesepakatan kelas. Lupanya itu kenapa? Apakah lupa ini karena tidak paham tentang kesepakatan kelasnya, atau tidak membuat kesepakatan kelas sehingga tidak tersampaikan kepada siswa? Nah, kesepakatan kelas ini tadi penting. Pak Dadang tadi sudah menyampaikan clue-nya bagaimana cara membuat kesepakatan kelas. Nah, jadi kesepakatan kelas ini penting sekali kita sampaikan di dalam kelas. Ketika siswa ada yang tidak mengikuti kesepakatan yang sudah disepakati, maka dia harus tahu, harus paham konsekuensinya. Nah, konsekuensinya itu bukan kita yang memberikan, tetapi dia sendiri harus menyadari. Ya, siswa itu harus menyadari bahwa saya sudah melakukan kesalahan. Nah, makanya hal yang sederhana saja, hal yang sederhana tentang kebersihan. Ini kan kebersihan ini faktor yang paling penting. Saya sering sampaikan, Bapak Ibu jangan mengajar kalau di kelas itu tidak bersih. Jadi itu kalau salah satu kesepakatan yang harus disepakati antara guru dengan siswa ketika masuk ke kelas. Jadi ketika guru masuk ke kelas itu dia bersih-bersihkan. Tinggal lihat dulu. Nah kalau sudah dilihat masih kotor, berarti tinggal satu pertanyaan yang disampaikan. Apakah kalian sudah melakukan sesuatu hari ini? Anak-anak akan berpikir. Pikirkan namanya. Nah, gitu kan, berpikirlah siswa-siswa itu. Nah, kalau dia tidak bisa menjawab, maka kita sampaikan. Di kesepakatan kita, ketika pembelajaran dimulai, kelas harus bersih. Nah, itu redaksinya mungkin bagaimana lah. Yang penting kelas itu harus selalu bersih. Nah, kesadaran itu akan tumbuh apabila kita selalu sering melakukan mengingatkan kepada siswa. Karena kalau kita tidak ingatkan, siswa pohon orang tidak lakukannya, semuanya tidak akan dilaksanakan. Nah ya, jadi dalam hal ini tentang kesepakatan kelas, termasuk juga nanti budaya positif itu akan tumbuh apabila kita sering melakukan. Contohnya, guru sering asup kelas, maka dia akan kenal sama kita. Bedanya guru asup kelas, guru itu ngarana, pohon kelas gigi, ya. Nah itu kan sama seperti itu. Semakin kita sering menyampaikan, maka ingatan di siswa itu akan tertanam, termasuk juga kesepakatan kelas. Nah kemudian tadi
kontrol, posisi kontrol. Posisi kontrol itu ya kita kembali lagi kepada diri kita. Kita akan memposisikannya di mana. Nah, makanya kita sedikit-sedikit belajar tentang memposisikan diri sebagai siapa ketika menghadapi permasalahan siswa. Bukan kenakalan saja, tetapi gaya belajar siswa. Karena siswa itu bermacam-macam, ayah seperti ini, ayah lugansa, ayah luhute. Nah, ini harus Bapak Ibu akomodir. Bapak Ibu pasti paham tentang karakteristik siswa ketika di dalam kelas. Oh, ini mah gaya belajarnya seperti ini. Ini gaya belajarnya seperti ini. Ini gaya belajarnya seperti ini. Jadi PR kita itu sangat banyak. Ya, bagaimana menghadapi siswa, bukan datang ke kelas ngajar selesai. Ya, tidak begitu seorang guru yang profesional itu. Kita sedikit-sedikit belajar sambil secara psikologis kita belajar psikologi siswa. Ya, gaya belajarnya siswa. Kunaon budak kieu teh sok kararese diajarkeun lamun kurang disampaikan materi. Jangan menyalahkan siswa dalam hal ini, tapi tanya dulu kepada diri kita. Makanya muncul mulai dari diri. Tanyakan dulu kepada kita sudah benar belum menyampaikan ini kepada siswa? Karena siswa itu tadi gaya belajarnya berbeda-beda. Anu ieu mah cara penangkapan teh harus dengan gambar misalnya baru dia akan paham. Si ieu mah gaya belajar teh kalau berbicara baru dia akan paham. Si ieu mah gaya belajar teh kalau praktek langsung baru dia akan paham. Nah, di sini fungsi kita sebagai guru bagaimana mengakomodir ketiga gaya belajar ini supaya informasi yang kita sampaikan tersampaikan kepada seluruh siswa. Nah, ini juga kan harus dipahami. Nah, budaya-budaya seperti inilah yang harus kita kembangkan di sekolah. Termasuk juga tadi nyambung kepada pertanyaan merdeka. Makanya saya visi misi sekolah itu nyambung kepada merdeka. Merdeka di sini kalau melihat secara linguistik pengertian merdeka itu bebas, gitu ya. Kalau anak-anak mungkin sekolah berapa ada merdeka bebas, gitu. Kurikulumnya juga sekarang merdeka bebas. Gitu. Merdeka itu ada pengertian, ada pemahaman, ya ada makna lain di balik kata merdeka. Sesuai dengan visi misi yang kita usung, merdeka itu berasal dari kata M-nya mandiri, E-nya beretika, R-nya religius, D-nya disiplin, E-nya empati, K-nya kreatif, A-nya aktif. Itu jajaran kata merdeka. Nah, dari kata-kata ini, dari karakter ini sudah bisa kita simpulkan. Mandiri yang seperti apa sih? Berarti tujuan sekolah ini siswa kita harus belajar mandiri. Makanya apa yang harus saya usung untuk pembinaan karakter mandiri sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang tadi. Di sini kita mencoba menggali potensi yang ada. Jadi saya tidak bisa memaksakan, oh iya ayo kita jago ya, nggak bisa. Ya, saya harus menggali potensi yang ada. Kebetulan di sini kemarin itu dasarnya kalau di sini ada mesin jahit. Nggak tahu nih sekarang masih berjalan atau tidak. Tapi minimal ada perilaku siswa dan guru melakukan kegiatan ini. Tujuannya supaya siswa ini memiliki nilai-nilai kemandirian ke depannya. Jangan sampai lulusan sekolah kita ini ke rumah akademisnya lemah, ya, tapi dia memiliki skill, dia memiliki kemampuan yang lain di bidang non akademis. Nah, kemudian E-nya yaitu beretika. Beretika itu artinya dia harus memiliki adab, dia harus memiliki aturan, dia harus memiliki tata tertib, dia harus memiliki etika yang baik, sopan santun baik kepada guru, kepada temannya, kepada keluarganya, kepada orang tua dan sebagainya. Nah, tujuan kita itu seperti itu. Kemudian R, religi. Kita berharap religius itu agamis. Karena lingkungan kita juga lingkungan pesantren, makanya ditumbuhkanlah di sini salat berjamaah. Seperti itu implementasinya. Kemudian E-nya empati. Empati itu kan berarti memiliki rasa peduli terhadap orang lain. Contohnya beras kaheman sebetulnya kalau sudah berjalan itu bisa
yang mendidik, mengajak siswa untuk selalu belajar memiliki empati, peduli terhadap orang lain. Termasuk juga kebiasaan hari Rabu yang selalu membawa makanan itu ada apa? Ada edukasi empati di situ. Ketika ada temannya yang tidak membawa makanan, maka dia akan berempati. Kumaha caranya? Nah, kemudian kreatif dan aktif. Nah, di sini kembali lagi kepada Bapak Ibu guru, praktek SBK kemarin sudah dilihat ya. Semua guru silahkan untuk melakukan proses pembelajaran tidak hanya di kelas, tapi boleh di luar kelas dengan kreativitas masing-masing, secara aktif yang melakukan. Seperti itu ya, saya sambungkan seperti itu. Jadi apa yang tadi disampaikan sekali lagi sangat mendukung sekali, mendukung proses visi misi yang sedang kita usung. Mudah-mudahan kita akan selalu berkolaborasi bersama-sama mewujudkan dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran di SMP 1 Atap Langgawi ini. Mungkin itu saja yang tambahan yang bisa saya sampaikan. Sekaligus acara diseminasi tentang budaya positif di SMP 1 Atap Langgawi untuk kegiatan program guru penggerak angkatan 10 atas nama dan MPD mudah-mudahan berjalan dan sudah berjalan lancar. Mudah-mudahan kedepannya kita sekolah mampu mengimplementasikan dari materi yang sudah dipaparkan. Saya tutup dengan billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk bisa